Sampai kapan kamu mau membuat masalah, Narendra? Sentak Gustaf dengan jari telunjuk menusuk ke arahnya. Hari ini kamu sudah mempermalukan Dinda di hadapan Dewan Kampus. Narendra menahan dada yang bergejolak. Matanya menatap tajam pria yang selama ini ia panggil ayah. Itu ulahnya sendiri. Dia yang menindas orang lain. Aku muak kalau harus terus diam dan pura-pura nggak tahu. Tapi tidak perlu sampai melaporkannya ke rektor kampus. Itu terlalu berlebihan. Berlebihan, kata papa. Suara Narendra meninggi, nadanya bergetar. Dia hampir bikin Sania celaka. Dia sebarkan rumor kalau aku bajingan, biar Sania benci sama aku. Dia bahkan mengancam orang-orang biar tunduk padanya. Gadis seperti itu masih papa bela. Sebenarnya anak papa itu aku, apa Dinda? Narendra, bentak Gustaf. Tangannya kembali terangkat, siap mendaratkan tamparan kedua. Namun suara lantang menghentikannya. Cukup, Mas. Semua kepala menoleh. Dari ambang pintu berdiri Nafisa, wanita berusia 45 tahun, anggun namun tatapannya penuh kecemasan. Nafisa, ibu tiri Narendra sekaligus adik kandung dari mendiang ibunya. Narendra langsung membuang wajah, menahan rasa benci yang menyesakan. Jangan pukul Narendra lagi, dia bukan anak kecil. Suara Nafisa bergetar, namun tegas. Narendra terkekeh miris. Cih, nggak usah sok care sama gue. Bukannya lo juga dukung gue dijodohin sama Dinda. Jaga ucapanmu, Narendra. Jangan kurang ajar. Dia itu mamamu. Bentak Gustaf. Mama gue udah mati, Pak. Jawab Narendra cepat, dengan tatapan menusuk. Ruangan seketika membeku. Nafisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Gustaf mengusap wajahnya kasar, frustasi. Narendra mengepalkan tangan, menahan gejolak marah dan luka di dadanya. Aku ambilkan batu es, ucap Nafisa lembut, mendekat. Nggak usah. Gue nggak butuh perhatian lo. Nggak usah sok peduli sama gue. Narendra menepis. Nafisa terduduk lemas di sofa, menunduk sambil menahan air mata. Ruangan terasa semakin sesak oleh ketegangan. Sebaiknya kamu batalkan rencana perjodohan itu, Mas, lirih Nafisa kepada Gustaf. Aku tidak mau Narendra semakin benci sama aku, mengira aku yang minta kamu jodohkan dia dengan Dinda. Dari awal dia sudah salah paham, mengira aku penyebab almarhumah meninggal. Padahal aku hanya menuruti pesan kakak. Narendra spontan menoleh. Apa maksud lo? Gustaf menarik napas panjang. Almarhum ibumu sendiri yang meminta papa menjodohkanmu dengan Dinda. Narendra menggeleng cepat. Itu nggak mungkin. Gustaf membuka laci meja kerjanya, mengeluarkan sebuah amplop putih. Dia menyodorkannya pada Narendra. Buka dan bacalah, itu surat yang ditulis mamamu. Dengan tangan gemetar, Narendra membuka kotak itu. Sepucuk surat jatuh ke pangkuannya. Tulisan tangan halus yang begitu ia kenali. Nafisa, jika kakak sudah tidak ada di dunia ini, kakak titipkan Narendra padamu. Kakak juga ingin Narendra tetap dekat dengan Dinda. Kakak sudah janji pada ibunya akan menjodohkan Narendra dengan Dinda. Kakak tahu waktu kakak tidak lama, jadi kakak ingin semuanya dipersiapkan. Narendra membaca kertas satu lagi. Surat yang ditujukan Nadia untuk Gustaf. Mas, aku takut kamu merasa kesepian setelah kepergianku. Aku ingin kamu menikah dengan adikku. Dengan begitu Narendra tetap punya seorang ibu. Mata Narendra membelalak. Surat itu terlepas dari tangannya. Ia terhuyung ke belakang. Nafasnya sesak. Itu nggak mungkin. Mama nggak mungkin menulis ini. Papa juga bingung harus bagaimana.
Suara Gustaf lirih. Tapi semua sudah jelas. Setiap kali kamu berselisih dengan Dinda, Giselle selalu mengadu pada Nafisa. Kamu salah paham selama ini. Enggak mungkin. Narendra berlari keluar ruangan dengan langkah gontai. Nafisa panik memanggil, Narendra. Namun Narendra sudah menghilang. Mobil Rubicon hitam itu melaju kencang menembus hujan yang turun deras. Jalanan basah berkilat diterpa lampu kota. Narendra menggenggam setir erat, lalu menghantamnya dengan tinju. Jadi selama ini gue salah paham. Gumamnya dengan suara serak. Sial. Bayangan sikap dingin dan bencinya pada Nafisa menari di kepalanya. Nafisa yang berkali-kali ia hardik, Nafisa yang diam-diam masih mencoba mengulurkan tangan. Kenapa mama nggak bilang kalau sakit? Kenapa mama harus jodohin gue kayak gini? Teriaknya dalam kabin mobil. Dengan kasar, ia membanting rem. Mobil berhenti di tepi jalan dekat sebuah jembatan. Hujan kian deras. Narendra turun, berjalan tanpa arah. Pakaian mahalnya basah kuyup. Matanya kosong menatap derasnya air sungai di bawah jembatan. Hujan deras mengguyur deras hingga jalanan sepi, hanya gemuruh air dan kilatan petir yang terdengar. Wiper mobil Maya bekerja keras, tapi pandangannya masih bisa menangkap sosok yang tidak asing di sisi kiri jalan. Bukannya itu, si beang kerok. Maya memicingkan mata, keningnya mengerut. Sosok pria itu berdiri di tepi jembatan, tubuhnya kuyup diguyur hujan. Ngapain coba berdiri di situ? Hujan-hujanan pula. Kebanyakan nonton film India kayaknya, gumamnya sambil menghela napas sebal. Awalnya Maya hendak melaju, menepis niat untuk ikut campur. Tapi entah kenapa, kakinya justru refleks menginjak rem keras hingga terdengar decitan ban yang menusuk telinga. Dadanya ikut berdegup kencang. Ia membuka laci dashboard, menarik payung yang selalu tersimpan di sana, lalu membuka pintu mobil. Dengan langkah cepat, ia mendekat. Payung terbuka di atas kepalanya. Beneran si Narendra, ucapnya lirih. Pandangannya menajam, melihat pria itu berdiri kaku, tatapan kosong mengarah ke bawah sungai yang arusnya deras. Narendra. Maya berseru, suaranya keras di tengah derasnya hujan. Narendra menoleh sekilas, tatapannya sayu, lalu kembali mengarahkan mata ke bawah. Tidak ada reaksi lain. Dek. Maya melotot saat melihat Narendra menaiki tepian jembatan. Air hujan menetes dari rambutnya, menyatu dengan air mata yang mungkin tak terlihat. Lo mau ngapain? Teriak Maya panik, payungnya hampir terlepas dari genggaman. Nggak usah ikut campur. Suara Narendra pecah, kali ini kedua kakinya sudah menginjak besi pembatas. Maya melirik kanan dan kiri. Jalanan kosong. Sial, gumamnya. Bahkan Demit aja milih berteduh, ini bocah malah drama di jembatan. Narendra berteriak dengan suara parau, melawan derasnya hujan. Gue benci semuanya. Gue benci karena nggak ada satupun yang peduli sama perasaan gue. Maya menahan napas, tubuhnya kaku mendengar teriakan itu. Apa sih nggak jelas? Ucapnya pelan, mencoba mengerti. Narendra melanjutkan, suaranya pecah. Selama ini gue diem karena bokap nyokap gue jodohin gue sama dia. Gue muak, Maya. Gue muak. Maya perlahan mendekat, tangannya terentang. Narendra, dengerin gue, mati bukan jalan keluar. Narendra menatapnya, sorot matanya gelap dan penuh luka. Hujan semakin deras membasahi wajahnya. Turun. Kita bisa ngomongin ini baik-baik, pinta Maya lagi, kali ini suaranya lebih lembut. Ia tahu, emosi seperti ini tidak bisa dihadapi dengan teriakan.
Narendra menoleh, wajahnya basah, entah karena hujan atau air mata. Lo nggak akan ngerti. Sania udah benci sama gue. Maya menggigit bibir, lalu bersuara tegas. Sania nggak benci lo. Apalagi kalau dia tahu semua ulah Dinda si muka coran itu. Lo pikir Sania orang kayak gimana? Dia cuma butuh waktu. Narendra menatap kosong, lalu bertanya dengan suara dingin. Lo bisa bantuin gue supaya Sania mau jadi cewek gue? Maya terdiam. Hatinya sedikit mencelos, tapi dia cepat menggeleng. Kalau soal itu, gue nggak mau. Dia calon istri om gue. Gue nggak akan jadi pengkhianat, apalagi buat keluarga sendiri. Narendra mendengus, sorot matanya semakin kosong. Ia kembali mengangkat kakinya ke atas besi. Narendra, jangan. Maya melempar payungnya, lalu berlari, memeluk betis Narendra dari belakang dengan sekuat tenaga. Tubuh Narendra membeku seketika. Hujan mengguyur mereka berdua, dingin menusuk tulang, tapi pelukan itu terasa hangat. Maya bersuara serak. Lo itu cowok, Ren. Harusnya lo punya pikiran panjang. Kalau lo nggak suka sama Dinda, bilang aja sama bokap lo. Jangan nyiksa diri lo sendiri. Narendra terdiam, matanya berkaca-kaca. Maya melanjutkan. Soal Sania, sama kayak lo. Perasaan nggak bisa dipaksa. Bunuh diri nggak akan nyelesain masalah. Narendra akhirnya membuka suara, lirih. Lo nggak akan ngerti, Maya. Gue suka sama Sania dari sekolah. Gue suka senyum dia. Dia cinta pertama gue. Maya menghela napas panjang, air hujan menetes deras di wajahnya. Ia menatap Narendra dengan sorot mata tegas meski tubuhnya gemetar kedinginan. Gue juga punya cinta pertama, balas Maya cepat, nada nyolot khas dirinya muncul. Tapi sayang, cinta gue bertepuk sebelah tangan. Tapi gue biasa aja. Hidup gue terlalu berharga buat diratapi. Narendra terdiam, tubuhnya masih tegang di bawah pelukan Maya, tapi sorot matanya mulai bergetar. Hujan semakin deras, membuat suara deras air menghantam aspal bercampur dengan degup jantung Maya yang masih belum tenang. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena panik barusan hampir kehilangan kendali. Narendra menundukkan kepala, keningnya mengkerut, lalu berkata pelan tapi jelas. Sebenarnya lo mau curhat apa ngehibur gue? Maya mendongak dengan wajah kecut. Dua-duanya. Pokoknya lo jangan mati dulu. Entar lo mati jadi setan gentayangan. Mending kalau pas tampang lo ganteng. Kalau nyeremin, gue ogah digentayangin sama lo. Teriak Maya sambil merapatkan pelukannya pada betis Narendra. Narendra meringis kesal. Lepasin. Teriaknya kencang. Nggak mau. Balas Maya lebih keras, kukuh menahan. Lepasin, Maya. Kalau lo nggak lepasin, kita berdua bisa mati. Suaranya menggelegar di tengah hujan. Maya tetap keras kepala. Nggak mau. Pokoknya gue nggak mau lepasin. Gue nggak mau lo bunuh diri. Bunuh diri itu dosa, ngerti lo? Narendra menarik napas panjang, menatap kosong ke bawah jembatan lalu berbalik menatap Maya. Tatapannya penuh lelah namun juga jengkel. Siapa juga yang mau bunuh diri? Maya mendongakkan wajah dengan bingung. Terus lo ngapain naik-naik ke atas jembatan? Lo mau bunuh diri kan? Lo patah hati kan? Narendra mendecak, lalu menunjuk ke arah besi pembatas yang licin karena hujan. Itu, ada anak kucing. Kasian. Mau gue tolongin. Maya ternganga, lalu spontan melepaskan pelukannya. Apa-apaan?
Sialan lo, gue kirain si buaya kurapan ini mau bunuh diri, nggak taunya mau nolong anak kucing. Gerutunya kesal sambil menepuk dahinya sendiri. Narendra sudah berpegangan pada besi licin itu, tubuhnya condong ke depan sambil menjulurkan tangan. Hujan deras membuat rambutnya menempel di dahi, tapi matanya penuh ketegasan saat membujuk si anak kucing kecil berbulu putih keabuan yang meringkuk ketakutan. Sini, jangan takut, gue nggak bakal nyakitin lo. Beberapa detik yang menegangkan akhirnya terlewati saat Narendra berhasil mengangkat anak kucing itu ke dalam dekapannya. Basah kuyup, tubuh kecil itu menggigil, tapi masih hidup. Narendra menuruni tepian dengan hati-hati, lalu menunduk memeluk erat anak kucing tersebut. Maya yang masih kesal tiba-tiba melotot begitu melihat bulu lembut dan wajah mungil si kucing. Astaga, lucu banget, ucapnya refleks, matanya berbinar. Ia langsung mengelus kepala kecil si Angora itu dari pelukan Narendra. Bulu dia kayak boneka, warnanya gemesin banget. Matanya juga jernih. Narendra melirik Maya, bibirnya melengkung samar. Nih, buat lo. Ia menyodorkan anak kucing itu ke arahnya. Maya spontan mengerutkan kening. Hah? Kok dikasih ke gue? Narendra mengusap lehernya yang basah kuyup, wajahnya tampak tenang walau hujan deras masih mengguyur. Di rumah gue nggak bisa pelihara kucing. Adik gue punya asma. Jadi gue titip ke lo aja. Jaga dan rawat baik-baik, jangan sampai kelaparan. Maya menatap Narendra dengan ekspresi yang campur aduk kesal karena ditipu perasaan tadi, lega karena cowok itu ternyata bukan mau bunuh diri, dan sekarang malah dikasih titipan hidup mungil yang menggemaskan. Gara-gara lo, gue jadi basah kuyup. Narendra hanya mendengus, tapi di balik hujan lebat, senyum tipis tersungging di wajahnya. Maya menoleh, dan seketika ia melihat Gustav turun dari kursi pengemudi dengan wajah penuh kecemasan. Dari sisi lain, Nafisa keluar dengan mata sembab, jelas ia menangis sepanjang jalan. Narendra. Suara Nafisa bergetar saat memanggil namanya. Gustav berjalan cepat di bawah guyuran hujan, payung di tangannya bahkan tak ia buka. Nafisa menyusul, berlari kecil sambil terisak. Narendra spontan ingin berbalik dan melangkah pergi. Tapi Maya sigap, tangannya meraih lengan pria itu. Lo jangan kabur lagi. Bentaknya dengan nada keras. Narendra menggeram, Maya, jangan ikut campur urusan keluarga gue. Ia mencoba melepaskan pegangan Maya. Bukannya melepas, Maya justru memukul kepala Narendra cukup kencang. Aduh, apa-apaan sih lo? Narendra meringis sambil mengusap kepalanya. Biar lo melek. Gue bukan mau ikut campur, tapi masalah lo nggak akan selesai kalau lo keras kepala terus kabur-kaburan, jawab Maya sambil melotot. Narendra sempat hendak membalas, tapi langkah Nafisa dan Gustav sudah makin dekat. Nafisa menahan tangis, suaranya pecah ketika bicara. Narendra, tante minta maaf kalau selama ini kehadiran tante bikin kamu nggak nyaman. Air mata jatuh lagi, membasahi pipinya. Gustav menunduk dengan wajah berat. Narendra, papa juga salah. Papa terlalu nurut sama wasiat mama kamu. Harusnya papa memikirkan perasaan kamu juga. Papa sudah membatalkan perjodohan kamu dengan Dinda. Papa rela minta maaf di depan kuburan mama kamu. Narendra terpaku, keningnya berkerut. Kata-kata itu seperti menohok dadanya. Nafisa menambahkan dengan suara serak. Harusnya tante nolak waktu mama kamu minta jadi ibu buat kamu. Maaf, tante salah. Maya yang berdiri di sisi Narendra malah melongo, bingung sendiri. Maaf. Boleh nanya nggak? Sebenarnya kalian lagi bahas apa sih?
Tanyanya polos. Gustaf dan Nafisa saling melirik lalu kompak menatap Maya. Gustaf akhirnya bertanya datar, "Kamu pacar Narendra?" "Iya." "Bukan," jawab Maya dan Narendra serentak. Mereka saling melirik sejenak, lalu buru-buru membuang wajah ke arah berlawanan. Hening sejenak. Lalu, meong. Suara anak kucing dari dalam pelukan Narendra terdengar. Huaaci. Bersamaan dengan bersin keras dari Maya. Semua sontak menoleh ke arahnya. Maya mengusap hidungnya dengan wajah kesal. "Dasar buaya kurapan, gara-gara lo gue pilek nih." Gustaf mendesah panjang. "Sudahlah. Mari kita pulang, kita bicarakan semua dengan kepala dingin." Narendra sempat membuka mulut untuk menolak. "Gue nggak mau. Gue mau sendiri." Tapi tatapannya tertuju pada Maya yang sudah gemetar kedinginan meski masih mencoba berdiri tegak. Narendra mengepalkan tangan, lalu menyerah. "Ayo ikut gue," katanya ketus. Maya menggeleng cepat. "Enggak. Gue mau pulang. Nyokap gue bisa ngamuk kalau gue pulang malam." Nafisa buru-buru menimpali, "Nanti tante yang telepon ibumu, ya? Biar nggak marah." Maya masih ragu. "Terus mobil aku gimana?" "Biar om yang bawa," sahut Gustaf mantap. Akhirnya Narendra mendengus, lalu membuka pintu mobil untuk Maya. "Cepetan masuk. Entar lo sakit, Sania bisa ngamuk sama gue." Tiga mobil itu kemudian meninggalkan jembatan sepi yang hanya menyisakan suara hujan deras. Di rumah Narendra, suasana jauh lebih hangat. Maya sudah berganti baju kering dan duduk di sofa dengan selimut tebal melilit tubuhnya. Rambutnya masih sedikit basah, tapi wajahnya mulai memerah karena hangat. Narendra duduk di kursi lain sambil memainkan ponsel. Maya mendengarkan dengan seksama ketika Nafisa mulai bercerita dari awal tentang wasiat, tentang perjodohan dengan Dinda, juga tentang tekanan yang dirasakan Narendra. Maya mengangguk-angguk, meski wajahnya masih menyimpan banyak tanda tanya. "Oh gitu, jadi semuanya cuma salah paham karena miskomunikasi aja," ucapnya pelan. Ia menarik napas, lalu menatap Gustaf dengan wajah serius. "Kata Pak Ustaz, kalau isi wasiatnya malah bikin masalah atau banyak mudaratnya, itu hukumnya haram. Jadi, mungkin emang udah bener kalau perjodohan itu dibatalin." "Sok tahu," celetuk Narendra. "Makanya sekali-kali ikut pengajian." Nafisa dan Gustaf saling berpandangan. "Kalian pasangan serasi," ucap Nafisa. Sementara di lain tempat, Sania duduk di ruang tamu dengan wajah merona. Pandangan matanya kosong. Tangan kirinya menopang pipi, sementara tangan kanan sibuk menepuk-nepuk wajah yang masih panas. "Kenapa tadi aku yang nyium Om Garvin?" "Iya," gumamnya lirih, tapi cukup untuk membuat dirinya sendiri semakin panik. Ingatannya berputar pada kejadian di mall saat dengan spontan dia menarik dasi Garvin lalu menciumnya. Bibirnya bergetar, mata membelalak.